Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brita Olivia. Saya dari D3 Kesehatan Gigi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan 100 istilah di jurusan Kesehatan Gigi. Yang pertama saya akan menjelaskan di bagian crown yang terdiri dari enamel dan dentin. Enamel adalah bagian terluar dari gigi. Kemudian dentin adalah jaringan setelah enamel. Setelah dentin yaitu ada ruang pulpa. Kemudian di sini disebut DEJ yaitu dentil enamel junction. Kemudian di sini terdapat gingiva yaitu bisa disebut gusi. Kemudian di bawah sini ada periodontal yaitu jaringan penyangga gigi. Kemudian di sini ada cementum yaitu melindungi bagian dalam gigi. Kemudian di sini ada CEJ yaitu cementum enamel junction yaitu titik pertemuan antara enamel dan cementum. Kemudian di sini sudah termasuk tulang-tulang. Selanjutnya di sini ada anterior yaitu gigi depan dan gigi belakang disebut posterior. Kemudian rahang atas itu disebut maksila dan rahang bawah disebut mandibula. Kemudian di sini ada garis median line yang membagi dua bagian kanan dan kiri. Kemudian ada garis horizontal yang membagi dua bagian gigi atas dan bawah. Setelah dibagi oleh median line terdapat dua bagian kiri dan kanan. Yang kiri disebut sinistra dan yang gigi sebelah kanan disebut dextra. Untuk gigi bagian bawah itu inferior dan gigi bagian atas superior. Untuk penyebutan gigi kiri atas yaitu sinistra superior. Untuk penyebutan gigi kanan bawah itu dextra inferior. Selanjutnya di sini kan ada median line. Permukaan yang mendekati median line itu disebut mesial surface. Sedangkan permukaan yang jauh dari median line itu disebut distal surface. Nah, pertemuan antara mesial dan distal surface itu disebut proximal surface. Kemudian di sini ada lingual surface yaitu permukaan yang berdekatan dengan lidah. Untuk yang di atas ini permukaan yang menghadap ke langit-langit disebut palatal surface. Kemudian untuk labial surface ini yang depan yang berhadapan dengan bibir. Untuk bukal permukaan gigi yang berhadapan dengan pipi. Nah, untuk ini yang namanya oklusal yaitu ujung dari gigi molar dan premolar untuk mengunyah makanan biasanya. Terus di sini ada incisal yaitu ujung dari gigi incisivus dan casinus gunanya untuk merobek makanan. Selanjutnya di sini ada titik pertemuan antara dua, ini disebut bifurkasi. Nah, untuk yang di tengah-tengahnya ini itu trifurkasi. Selanjutnya di sini ada cingulum yaitu permukaan yang cembung pada semua gigi anterior. Kemudian di sini ada fossa yaitu cekungan yang lebar. Kemudian di sini ada sulcus yaitu cekungan yang tumpul, membujur dan dangkal. Kemudian di sini ada fisur yaitu cekungan yang dalam dan sempit. Nah, titik-titik pertemuan fisur ini disebut pit. Kemudian di sini ada root canal yaitu jaringan akar yang terdapat pembuluh darahnya. Kemudian di sini di ujung ini adalah apex yaitu ujung akar. Kemudian ini termasuk multiple root karena akarnya ini lebih dari satu. Kalau yang single root itu akarnya cuma satu. Contohnya itu gigi incisivus dan gigi caninus. Selanjutnya di sini ada cups ini yaitu tonjolan kecil yang ada di permukaan oklusal yang ada di gigi molar dan ada di gigi premolar. Kemudian di sini ada ridge atau crista yaitu garis yang lancip membujur ada di permukaan gigi. Kemudian di sini ada groove yaitu celah yang dangkal yang ada di permukaan oklusal. Ini ada mamelon yaitu tonjolan berbentuk tiga yang ada di ujung incisal atau di ujung gigi incisivus. Oklusi adalah pertemuan rahang bawah dan rahang atas menutup seperti ini atau menggigit. Kemudian ada overreach yaitu jarak antara rahang atas dan rahang bawah ketika ditutup. Nah, ini namanya overreach. Kemudian ada artikulasi yaitu di mana rahang atas dan rahang bawah itu bergeser ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk yang depan ini adalah gigi incisivus atau gigi seri. Kemudian di sini
ada gigi caninus atau gigi taring. Nah, gigi incisivus dan caninus ini fungsinya untuk merobek makanan. Kemudian di sini ada gigi premolar. Fungsinya untuk mengunyah makanan, dan di belakang premolar ini ada gigi molar. Ini berakar 2 atau 3 bahkan. Nah, fungsinya sama dengan premolar, yaitu untuk memotong makanan. Gigi ini juga disebut gigi permanen, yaitu gigi yang tidak bisa tumbuh kembali. Sebelum gigi permanen itu namanya gigi susu yang jumlahnya ada 20. Biasanya itu tumbuh pada saat umur 6 tahun atau 5 tahun. Gigi susu itu bisa disebut juga dengan gigi desidui atau tidak permanen. Jadi dia itu bisa tumbuh lagi. Selanjutnya, inflamasi adalah peradangan yang terjadi pada gusi. Kemudian abrasi gigi adalah terkikisnya gigi secara mekanis. Kemudian ada erosi gigi, yaitu hilangnya enamel atau lapisan pelindung gigi. Homodontal adalah gigi gerigi yang memiliki bentuk yang sama. Kalau heterodontal yaitu gigi gerigi yang memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda. Selanjutnya ada gigi dipiodon, yaitu gigi yang mengalami 2 kali erupsi. Kemudian ada monopiodon, yaitu gigi yang mengalami hanya 1 kali erupsi. Kemudian ada polypiodon, yaitu gigi yang bererupsi berkali-kali. Selanjutnya adalah true pocket. True pocket adalah gingiva yang menurun sebanyak 2 cm. Kemudian ada false pocket, yaitu gingivanya yang membesar atau membengkak. Makrodontia adalah gigi kelinci. Mikrodontia adalah gigi ukuran gigi itu lebih kecil daripada ukuran normalnya. Hipersementosis yaitu ada pembesaran pada permukaan akar gigi. Kemudian ada karies, itu black spot atau bisa disebut juga lubang pada gigi. Kemudian ada kalkulus, yaitu plak yang menempel lama pada gigi atau orang-orang biasanya menyebutnya karang gigi. Kemudian ada impaksi, yaitu pertumbuhan gigi yang tidak sepenuhnya atau tidak sempurna. Mesiodon adalah tumbuhnya gigi yang berada di tengah-tengah median atau di tengah-tengah gigi seri. Kemudian ada debris, yaitu menumpuknya sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Kemudian ada diskolorasi, yaitu perubahan warna pada gigi. Diastema adalah gigi yang renggang. Kemudian ada buksim, yaitu kebiasaan yang sering menggertakkan gigi. Kemudian ada malabuksi, yaitu gigi yang berantakan atau gigi yang tidak teratur. Crowded itu gigi yang saling bertumpuk. Kemudian ada anodontia, yaitu tidak ada benih gigi pada rahang. Kemudian ada flexion, yaitu posisi akar gigi itu miring 90 derajat. Pulpitis adalah inflamasi yang terjadi pada pulpa. Kemudian periodontitis adalah infeksi yang terjadi pada jaringan penyangga gigi atau yang biasa disebut periodontal. Kemudian ada gingivitis, yaitu infeksi yang terjadi pada gusi yang disebabkan oleh bakteri. Cuspidasi yaitu pemisahan akar gigi ganda yang dimulai dari mahkota hingga bifurkasi. Kemudian ada hemiseksi, yaitu pembedahan yang bertujuan untuk membuang gigi yang terinfeksi dan mempertahankan gigi yang masih sehat. Fusion gigi adalah kelainan di mana 2 gigi itu bergabung menjadi satu pada bagian enamel. Kemudian ada plakmen gigi, yaitu peradangan yang meluas, biasanya itu ditandai dengan keluarnya nanah yang ada di jaringan bawah gigi. Kemudian ada dilaserasi, yaitu kelainan gigi yang membengkok, itu membentuk sudut di bagian mahkota dan akar gigi. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat pada kesehatan gigi atau kedokteran gigi. Di sini ada ligatur, ini fungsinya untuk mengikat benang pada kawat gigi. Terus di sini ada bitter block atau pengganjal gigi, fungsinya untuk mengganjal rahang pada perawatan berlangsung pada pasien. Kemudian di sini ada dry head, fungsinya untuk menetralisasikan alat-alat yang telah digunakan setelah melakukan pemeriksaan kepada pasien. Selanjutnya ini ada lekron, fungsinya untuk mengukir malam atau wax pada pembuatan gigi palsu. Kemudian di sini ada probe yang fungsinya untuk menandai atau mengukur sisi pada gigi. Selanjutnya ada ini mikrobas, yaitu sikat kecil khusus digunakan pada gigi. Selanjutnya di sini ada kaca mulut yang berfungsi untuk melihat bagian gigi yang sulit dilihat langsung.
Kemudian di sini ada pinset, fungsinya untuk mengambil atau menjepit barang-barang kecil, barang-barang keperluan dokter gigi, untuk mempermudah dokter gigi mengambil peralatan-peralatan. Kemudian di sini ada carver, yaitu fungsinya untuk memahat gigi. Di sini ada near beacon, yaitu tempat alat, kapas atau bekas tampon yang digunakan pada saat waktu bekerja. Kemudian di sini ada korentang, yaitu alat untuk mengambil alat-alat kesehatan gigi yang lainnya yang sudah steril. Yang terus di sini ada dressing down, yaitu tempat penyimpanan untuk alat yang berbahan katun yang akan disterilisasikan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.